Om Swastiastu. Om Anubhadra Kratawoyantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala pikiran. Umat Dharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, Hari Raya Saraswati merupakan salah satu hari suci agama Hindu. Dalam hal ini SMA Negeri 1 Seririt melaksanakan upacara perayaan Hari Raya Saraswati pada tahun 2023. Bagaimana prosesi pelaksanaan Hari Raya Saraswati di SMA Negeri 1 Seririt? Mari kita ikuti bersama. Hari Raya Saraswati merupakan salah satu hari raya penting bagi umat Hindu di Bali. Hari raya untuk memuja Tuhan dalam personifikasinya sebagai Dewi Saraswati ini dirayakan setiap 6 bulan sekali atau 210 hari berdasarkan sistem Pawukon, yaitu tepatnya pada Saniscara Umanis Hukum Watugunung. Secara etimologi, Saraswati berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata saras yang berarti mata air atau sungai, dan wati yang artinya sifat atau yang memiliki. Saraswati berarti sesuatu yang memiliki atau mempunyai sifat mengalirkan secara terus-menerus bagaikan air kehidupan dan ilmu pengetahuan. Hari Raya Saraswati dipercaya oleh umat Hindu sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan suci yang akan menuntun umat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perayaan Saraswati selama ini dirayakan oleh seluruh lembaga pendidikan, begitu juga di SMA Negeri 1 Seririt. Sehari sebelum puncak acara, warga sekolah pun melakukan persiapan dengan menghiasi setiap pelinggih yang dikenal dengan istilah ngiasin atau masang wastra. Beberapa siswa yang didampingi oleh guru dan juga juru mangku terlihat begitu semangat ngayah ngiasin semua pelinggih di parayangan sekolah. Selain ngiasin, para siswa juga ngayah membuat banten berupa pajegan atau pejatian yang dilakukan oleh seluruh siswa pada masing-masing kelas. Semarak persiapan juga diikuti oleh siswa yang lain dan para guru dengan mempersiapkan tari-tarian seperti tari rejang dan tari topeng yang termasuk dalam tari wali sebagai pengiring dalam upacara yatnya. Pada puncak acara, perayaan Rahina Saraswati diawali dengan pelaksanaan pecaruan Eke Sate yang berfungsi untuk menetralkan segala pengaruh negatif di tempat upacara sehingga diharapkan upacaranya berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan pecaruan, seperti biasa, disertai dengan banten penyucian seperti Biekale, Durmengale, dan Prayascita. Tahapan pertama yaitu jero mangku mendak bute yang biasanya diiringi dengan suara kekidungan seperti jerum dan yang lainnya. Setelah bute distanakan, maka selanjutnya dihaturkan ayaban caru. Prosesi pecaruan ini bertujuan untuk nyomie bute atau merubah sifat bute dari hal-hal yang negatif agar menjadi positif sehingga tidak mengganggu pelaksanaan upacara. Setelah ngayabang caru selesai, maka prosesi selanjutnya yaitu maktiang caru atau persembahyangan yang diikuti oleh perwakilan warga sekolah seperti kepala sekolah, staf pimpinan, guru, pegawai, dan OSIS. Setelah maktiang caru, upacara dilanjutkan dengan ngiderang caru dengan konsep presawiya atau berlawanan dengan arah jarum jam sebanyak 3 kali. Prosesi ini umumnya dilakukan oleh beberapa orang dengan membawa beberapa sarana upakara seperti perpak, kentongan, kepuakan, tulut, sapu, dan lain-lain. Setelah berputar sebanyak 3 kali di tempat upacara, kemudian dilanjutkan ke semua pelinggih. Dan ketika sudah selesai, prosesi pecaruan pun diakhiri dengan mereline caru. Setelah selesai pecaruan,
Prosesi selanjutnya yaitu melaksanakan upacara mekale hias atau mekale yang bertujuan untuk menyucikan daksina lingga atau pertima serta kelengkapan lainnya yang akan digunakan untuk upacara mendak. Setelah selesai mekale hias, maka upacara mendak ngubeng pun dilakukan. Kata mendak berasal dari kata pendak yang berarti jumput. Upacara mendak artinya memohon kehadiran ide Sang Hyang Widiwasa melalui sarana mantra atau puja. Upacara mendak dilakukan dengan mundut pratima atau daksina linggih yang disertai dengan membawa kelengkapan lainnya seperti umbul-umbul, pasepan, dan banten pemendak. Upacara ini umumnya dilakukan di Catuspate atau perempatan atau di Jabuh Pura. Setelah jero mangkung ngwekasang banten pemendak, upacara kemudian dilanjutkan dengan memohon kepada Panca Dewata, yaitu ke penjuru mata angin, mulai dari timur, selatan, barat, utara, dan tengah, dengan tujuan menstanakan ide Betara ke dalam simbol atau niase berupa daksina lingga tersebut yang dibawa. Setelah upacara selesai, maka upacara pun dilanjutkan ke parahyangan dengan menstanakan daksina lingga tersebut. Setelah ide Betara distanakan, maka selanjutnya dilakukan persiapan untuk ngeluhurang wangi atau banten yang didahului dengan melakukan penyucian atau pedudusan alih. Ngemargiang pedudusan ke semua banten yang diaturkan bertujuan untuk menyucikan semua material berupa banten yang digunakan dalam persembahan. Kegiatan ini biasanya dibantu dengan beberapa orang tergantung tingkatan yadnya yang dilakukan. Diawali dengan pelinggih padmesana, kemudian dilanjutkan ke semua pelinggih. Setelah ngemargiang pedudusan, maka jero mangku pun melanjutkan upacara ngeluhurang wangi piodalan Saraswati dan banteng yang dihaturkan pada masing-masing pelinggih. Berbarengan dengan prosesi ini, juga diiringi dengan tarian Rejang Dewa sebagai tari wali yang berfungsi sebagai penyambut para dewa-dewi yang turun menyaksikan jalannya yadnya. Tarian ini pada umumnya dibawakan oleh mereka yang masih remaja. Setelah ngeluhurang wangi selesai, maka upacara dilanjutkan dengan melakukan persembahyangan bersama yang diawali dengan melakukan puja Trisandya. Para pemedak pun mempersiapkan sarana yang akan dipakai seperti bunga dan dupa. Puja Trisandya dipimpin oleh siswa dan selanjutnya kramaning sembah dipimpin oleh jero mangku. Setelah persembahyangan bersama selesai, upacara pun dilanjutkan dengan nunas tirta dan bija. Di saat yang sama, acara diisi dengan dharma wacana tentang makna Rahina Saraswati yang dibawakan oleh guru SMA Negeri 1 Seririt. Hal ini bertujuan agar perayaan Saraswati dipahami secara utuh, mulai dari mitologi, rangkaian acara, maupun makna dalam setiap simbol. Mitologi Watu Gunung mengajarkan kita bahwa kekuatan dan kesombongan pada akhirnya bisa dikalahkan dengan ilmu pengetahuan atau kepintaran. Kalahnya Watu Gunung pada hari Minggu Kliwon Wuku Watu Gunung dikenal dengan Hari Watu Gunung Runtuh atau Kajeng Kliwon Pamelas Tali. Pada puncak Rahina Saraswati, umat Hindu juga memuja Sang Hyang Aji Saraswati dengan mengupacarai pustaka suci seperti Weda atau lontar yang dikenal dengan Candi Pustaka. Hal ini yang menyebabkan pada saat diupacarai, umat Hindu tidak diperbolehkan untuk membaca pustaka suci tersebut seperti yang tertuang dalam lontar Sundarigama tentang Brata Saraswati. Setelah puncak Saraswati, keesokan harinya yaitu pada hari Minggu atau Redite Paing Sinte merupakan Rahina Banyu Pinaruh yang dipercaya sebagai hari untuk membersihkan atau menyucikan diri dengan air ilmu pengetahuan. Selanjutnya,
pada hari Senin atau Some Pon Sinte dikenal dengan Rahine Some Ribek sebagai pemujaan Betara Sri untuk memohon kesuburan. Pada hari Selasa atau Anggaru Wage Sinte dikenal dengan Rahine Sabuh Mas sebagai pemujaan Betara Mahadewa untuk memohon kesentosaan serta kemajuan. Rangkaian terakhir dari Saraswati yaitu pada hari Rabu atau Bude Kliwon Sinte yang dikenal dengan Rahine Pagerosi sebagai pemujaan Sang Hyang Paramesti Guru atau Tuhan sebagai guru alam semesta. Agar tidak terjebak dalam sifat-sifat buruk atau hal negatif, maka penting bagi manusia untuk memahami ilmu pengetahuan dan memohon tuntunan niskala sehingga tidak salah arah. Setelah semua pemedek memohon tirte dan biju, upacara piodalan pun diakhiri dengan ngedeng peras yang merupakan simbol telah resmi atau sahnya sebuah upacara dan dimaksudkan agar yannya yang dilakukan berjalan dengan sukses. Rangkaian terakhir piodalan sebelum disinep yaitu meledang-ledang yang diisi dengan ngaturang ilen-ilen berupa tarian seperti Rejang Taman Sari yang dibawakan oleh para guru dan pegawai dan juga tarian topeng yang dibawakan oleh siswa. Seluruh pemedek pun ikut menyaksikan tarian ini. Tari rejang dan tari topeng merupakan jenis tari wali yang biasanya dipentaskan untuk mengiringi jalannya upacara yatnya yang bersifat sakral. Setelah semua selesai, upacara pun ditutup atau disinep oleh jero mangku dengan menghaturkan parame santi. Umat Hindu sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikian tadi kami sajikan proses pelaksanaan perayaan Hari Suci Saraswati di SMA Negeri 1 Seririt. Semoga apa yang kami sajikan dapat menambah wawasan serta dapat meningkatkan serada dan bakti kita ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasi, yang dalam hal ini Dewi Saraswati sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian ini, dan kami akhiri dengan mengaturkan para santi. Om Santi 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 Om.